Bab 351. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Mucai bertemu Qiao Guanli beberapa kali. Dia memberikan pengenalan rinci tentang rencananya untuk membangun pusat perawatan obat kesejahteraan dan pusat penelitian obat. Meski Qiao Guanli menunjukkan ketertarikan yang besar, sejauh ini dia belum membuat pernyataan yang jelas. Namun ia juga tahu bahwa masalah ini harus ditangani secara perlahan dan tidak terburu-buru, jika tidak maka hanya akan menjadi bumerang. Tanpa disadari, ini adalah akhir pekan, hari di mana dia berjanji pada Qiao Rao untuk pergi berbelanja. Pada jam 9 pagi, dia pergi ke rumah Yo. Qiao Rao keluar dari selimut hangat pada jam 6 pagi untuk pertama kalinya, dan kemudian dia sibuk berdandan dan memilih pakaian. Ketika Qin Mucai datang, dia baru saja selesai, membawa tas kecil keluar dari pintu. Rao berlari ke arahnya, memegang rok berwarna aprikot melingkari, bertanya, tampan. Qin Mucai baru saja hendak membuka pintu mobil. Mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, baiklah. Wajahnya memerah dan dia duduk di dalam mobil dengan kepala terkubur. Qin Muzi pergi ke kursi pengemudi di sisi lain dan menyalakan mobil. Bersama Qiao Rao, perjalanan tidak akan pernah membosankan. Karena apapun topik yang dia bicarakan, dia bisa bicara banyak. Qin banyak. Saya bukan orang yang banyak bicara, jadi setiap kali dia menatapnya dengan penuh semangat dan penuh harap, reaksinya selalu singkat dan rapi. Jika kamu berganti ke gadis lain, aku takut aku akan tutup mulut. Tapi Qiao Rao berbeda. Mungkin dia terlalu sederhana. Dia tidak tahu cara memandang orang. Sepertinya tidak ada masalah, setiap momen sangat membahagiakan. Tampaknya Qiao Guanli menyayangi anak satu-satunya. Dia tidak terlalu suka berbicara dengan wanita sebelumnya, dan dia sangat kesal dengan kicauan. Namun baginya, hal itu tampak berbeda. Mungkin karena dia tidak punya niat, sehingga dia tidak perlu khawatir menebak-nebak, bisa sangat nyaman bersama. Setelah berbelanja sepanjang pagi, keduanya sedikit lelah. Pada jam 1 siang, Qin Mucai mengusulkan untuk makan sesuatu. Qiao Rao langsung setuju. Dua orang akan mengambil mobil untuk makan malam, tapi matanya tertarik dengan gaun merah yang dipajang di jendela butik. Gaun itu sungguh indah. Ini gaya Eropa dan Amerika. Ini modis dan sederhana, tapi sepertinya lebih cocok untuk kecantikan tinggi. Untuk Qiao Rao yang mungil, terlihat terlalu dewasa dan cantik. Qin Mucai memandangnya dari matanya, saya sangat menyukainya. Rao mengangguk, itu indah, tapi... Dia cemberut, sepertinya itu tidak cocok untukku. Jika kamu menyukainya, masuklah dan lihatlah. Dia memimpin untuk membuka pintu butik, Rao aleng, segera mengikutinya. Ketika pelayan melihat seseorang masuk, dia segera berlari dan berkata, apa yang bisa saya bantu? Qin menunjuk ke gaun merah itu dan berkata, ambil yang itu. Yang ini, maaf, Tuan, gaun ini sudah dipesan, kata pelayan itu. Apakah Anda sudah melakukan reservasi? Qin Muzi tidak langsung senang, tapi itu bukan karena gaun ini. Tapi yang paling dia benci dalam hidupnya adalah dia dirampok tanpa alasan. Bahkan hal itu tidak penting. Wajah Rao menunjukkan sedikit penyesalan, apakah sebenarnya pendiam. Nadanya sangat sedih. Saya akan melipat gandakan jumlah yang dibayarkan tamu reservasi. Dia berkata dengan lemah. Kepala samping Qiao Rao yang tak terduga menatapnya. Wajah kecilnya agak merah. Ini, pelayan itu semakin malu, ini tidak bagus. Kredibilitas adalah hal terpenting dalam bisnis. Jika dia kembali menjual barang seperti ini, siapa yang berani menggurui dia di masa depan? Saat itu, pintu butik dibuka kembali, dan sesosok tubuh masuk. Halo, begitu pelayan melihat pengunjung itu, wajahnya menunjukkan ekspresi lega. Dia berkata kepada Qin Mucai, tepat pada waktunya, wanita yang memesan gaun itu ada di sini. Jika Anda benar-benar menginginkan gaun ini, silakan diskusikan langsung dengannya. Qin banyak berbalik, dan ketika dia melihat wanita yang tiba-tiba muncul di pintu, dia tertegun lagi. Apakah itu Siatong? Jelas sekali, Siatong juga terkejut. Dia melangkah maju dan berkata, hai, Tuan Coklat, kebetulan sekali. Ini terjadi lagi. Dia memandang gadis di sampingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini pacarmu? Cantik sekali. Qiao Rao pemalu dan baru saja hendak membuka mulutnya, tapi dia berkata dengan dingin terlebih dahulu, tidak.
Suasana tiba-tiba menjadi dingin. Untungnya, Xia Tong tidak peduli. Cao Rao mengulurkan tangannya dan berkata, permen, dan tuan coklat ini adalah charpoler. Kiao Rao memandang Qin Mucai dengan rasa ingin tahu dan mengalihkan pandangannya ke Xia Tong. Dia jelas sangat tertarik dengan nama menarik Pak Coklat. Dia balas tersenyum, halo, nama saya Kiao Rao. Begitu dia selesai, Qin Muci memegang pergelangan tangannya, oke, ayo pergi. Kiao Rao tidak tahu, jadi dia sudah diseret beberapa langkah sebelum dia bisa bereaksi. Bahkan dia tidak tahu dari mana kegelisahannya berasal. Mungkin karena perlawanan naluriahnya, dia melihatnya bersama wanita lain. Tunggu, Xia Tong tiba-tiba membuka mulutnya di belakangnya, dan langkahnya terhenti. Xia Tong menghampiri mereka dan bertanya, saya mendengar penjual berkata, Nona Rao, apakah Anda menyukai gaun ini? Dia menunjuk gaun merah yang baru saja dilihat Kiao Rao. Kiao Rao melihat ke arah Qin Mucai di sampingnya dan melihat wajahnya tanpa ekspresi. Dia menoleh dan ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya dia tidak bisa menahan cinta di hatinya. Dengan baik, itu untukmu. Xia Tong menyerahkan gaun itu padanya dan berkata, ngomong-ngomong, aku tidak berencana membelinya sebelumnya, tapi temanku selalu bilang aku cantik dan harus membelikannya untukku. Sekarang kamu sudah menemukan pembeli yang sangat menyukainya, ini dia. Benarkah? Mata Rao berbinar, jelas sangat bahagia. Di samping Qin Muzi, tapi tanpa sadar mengerutkan kening, teman. Ini Gu Haoran lagi. Apakah Gu Haoran membelikan gaun ini untuknya? Ia mengaku sangat tidak nyaman. Dia mengulurkan tangannya dan mengembalikan gaun itu ke tangan Rao, berkata dengan dingin, tidak perlu. Xia Tong Weileng, Rao juga menatapnya dengan wajah yang entah kenapa. Dia menatap mata Xia Tong dan berkata, gaun ini terlalu kasar, kelihatannya benar-benar tidak bermutu, ayo pergi ke toko lain untuk melihatnya. Dengan itu, dia meraih tangan Rao lagi dan berjalan keluar toko. Meskipun itu adalah garis tebal seperti Kiao Rao, pada saat itu juga menyadari ada sesuatu yang salah. Melihat dia pergi mengambil mobil, dia berlari dan bertanya, ada apa, Tuan Qin? Apakah Anda kesal? Anda tidak menyukai saya dengan gaun itu. Dia tidak berbicara, baginya untuk membuka kopilot, Rao yang tidak dikenal jadi duduk. Qin Muzi pergi ke kursi pengemudi dan menyalakan mobil, maaf, Rao, menurutku aku tidak terlalu lapar, jadi aku tidak akan pergi makan malam. Aku akan mengantarmu kembali dulu. Rao menutupi perutnya dan ingin mengatakan bahwa dia benar-benar lapar. Tapi wajahnya kaku dan sepertinya suasana hatinya sedang buruk. Dia hanya bisa menelan kata-kata, oh. Setelah memikirkannya, dia berkata dengan enggan, tetapi dengan cara ini, Tuan Qin, kamu masih berhutang makan padaku. Ekspresi kaku Qin Muci akhirnya memecahkan teka-teki itu. Gong, memperlihatkan senyuman tak berdaya. Padahal, di saat kritis, gadis cilik ini sama sekali tidak. Bodoh. Sepanjang perjalanan, mobil melaju sangat kencang. Setelah dia keluar dari butik, dia selalu bersikap dingin dan tanpa ekspresi. Rao juga ingin belajar dari buku tersebut, jadilah wanita yang lembut dan pendiam, usahakan untuk tidak mengganggunya. Jadi dia tidak banyak bicara, tapi akibatnya dia sangat mengantuk. Rao melepas sepatu hak tingginya, meletakkan kakinya di kursi, lalu tertidur dengan lutut di lengan. Dalam keadaan linglung, kepala itu seolah terbang kembali ke 4 tahun lalu. Di luar pengadilan, dia melihatnya untuk pertama kali. Mengapa dia berani menghentikannya saat itu? Oh, dia dititipi sebuah cincin. Cincin, titipan orang lain, wanita. Tiba-tiba, kepalanya terasa bersemangat dan dia tiba-tiba duduk. Dia diperuntukkan bagi seorang wanita untuk mengirim cincin, dan wanita itu juga cacat, tetapi wanita cacat itu sekarang ingin datang, bagaimana bisa begitu akrab? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Di mana itu? Ada suara dingin di sampingnya, Nona Kiao, Anda sudah pulang. Apa? Karena terkejut, dia melihat keluar jendela dan menyadari bahwa vilanya sudah dekat. Dia menoleh dan berkata, terima kasih, Tuan Qin. Dia tersenyum sopan. Kiao Rao keluar dari mobil, menutup pintu dan melambai padanya, Tuan Qin, perjalanannya lancar. Setelah jeda, dia berkata, jangan lupa janji makan siang kita. Qin tidak berbicara lagi. Dia memutar kemudi dan pergi ke arah yang berlawanan. Kiao Rao memegang tas kecil, terlalu malas untuk memikirkannya lagi.
dan berlari menuju pintu rumahnya. Begitu dia melangkah, dia tiba-tiba berhenti seolah sedang memikirkan sesuatu. Tepat di adegan butik, tiba-tiba air pasang seperti mengalir deras. Titik 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 titik. Halo, nama saya Permen, dan saya sedang balapan mobil dengan Tuan Coklat ini. Titik 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 titik. Lagi pula, saya tidak berencana untuk membelinya sebelumnya, tetapi teman-teman saya terus mengatakan bahwa saya berpakaian bagus dan harus membelikannya untuk saya. Sekarang Anda telah menemukan pembeli yang sangat menyukainya, ini dia. Titik 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 titik. Wanita itu bernama Permen, Permen, Permen. Mata lembut dan tenang yang sama, senyum pusaran pir ringan, bahkan suaranya begitu akrab, akrab. Omong-omong, Kiao Rao Rao tiba-tiba berbalik. Ngomong-ngomong, wanita itu sangat mirip dengan wanita yang memintanya untuk memberinya cincin di pengadilan setahun lalu. Meski wajah wanita itu rusak, fitur wajah, mata, garis luar, dan bahkan suaranya tetap sama. Permen itu seharusnya adalah wanita cacat di pengadilan. Memikirkan hal ini, Kiao Rao Rao tiba-tiba berbalik dengan cepat. Mobil sport itu sudah berjalan jauh di depannya, kakinya berhamburan, dan Qi Yun dan Tian melarikan diri. Tuan Qin, tunggu sebentar. Qin Mucai mengemudi perlahan di jalan. Dia berhenti di lampu lalu lintas, mematikan AC dan membuka jendela otomatis di sebelah kiri. Dengan teriknya angin musim panas, angin santai bertiup dari jendela tempat terbuka, panas dan kering bercampur dengan nyaman. Biarlah sejak awal sudah gelisah sendiri, dengan rasa rileks. Lampu merah berubah menjadi hijau di depanku. Saat saya menginjak pedal gas dan melaju ke depan, tiba-tiba saya mendengar suara familiar datang dari jauh. Qin Xianseng. Lalu dia melirik ke kaca spion kiri, yang membuatnya terlonjak. Garis pandang itu memakai rok peng-peng warna aprikot, rok capek karena berlari liar semua ingin terbang ke kepala. Rambut keritingnya berserakan, menari mengikuti angin seperti Mei Chao Feng, dengan dua sepatu hak tinggi di tangannya, mengejar wanita yang berteriak di belakang mobilnya. Ya, dia baru saja mengirim pulang Kiao Rao Rao. Entah kenapa, setir di tanganku tiba-tiba berputar dan terdengar suara mendesing. Mobil itu hampir menabrak pagar hijau di satu sisi. Dia mengerutkan kening ketakutan, dan berhenti lama sebelum keluar dari mobil. Kiao Rao Rao berlari ke arahnya lalu berhenti. Ketika dia melihatnya, dia menghela nafas gembira. Dia membungkuk untuk memakai sepatunya, terlalu sibuk untuk menyeka keringatnya. Apa yang bisa saya bantu, Nona Jo? Qin Muzi bertanya dengan sopan. Tuan Qin, saya baik-baik saja, tetapi Anda baik-baik saja. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mulai mencari-cari di dalam tas. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sebuah cincin dan bertanya, apakah kamu ingat benda ini? Qin Mucai terkejut, bagaimana kamu bisa memiliki benda ini? Dia ingat setahun yang lalu, Xiatong mengembalikan cincin itu kepadanya setelah pergi ke pengadilan. Dia sangat marah dan memberikan cincin itu kepada seorang gadis. Cewek-cewek, dia menundukkan kepalanya dan mulai melihat ke arah Kiao Rao di depannya. Karena larinya yang ganas, pipinya menjadi merah, dan matanya yang besar tertuju pada wajah bayinya yang gemuk dan angsa. Saat dia tertawa, dia sangat cantik. Benar-benar mirip dengan gadis waktu itu, bukan? Kiao Rao Rao menunduk dan berkata, saya adalah gadis yang memberikan cincin itu kepada Tuan Qin. Apakah Anda ingat? Frustrasi yang baik, frustrasi yang sangat baik, dari awal hingga akhir, dialah satu-satunya yang tidak akan pernah melupakannya. Yah, aku ingat, kata Qin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan keterkejutan yang terlihat jelas di matanya. Kamu telah mengejarku begitu keras, bukankah kamu hanya ingin memberitahuku tentang hal itu? Qin Muci memegang tangannya dan bertanya di waktu luangnya. Tidak, Kiao Rao dengan cepat menggelengkan kepalanya, saya tiba-tiba memikirkan hal yang sangat penting. Saya ingin berbicara dengan Tuan Qin. Tapi saya lupa nomor ponsel Anda, jadi saya harus mengejar Anda seperti ini. Apa masalahnya? Kiao Rao Rao berkata, Nona Permen yang kita temui di butik hari ini. Saya mengetahui bahwa dialah wanita yang meminta saya untuk memberikan cincin kepada Tuan Qin setahun yang lalu. Penampilan Qin Muzi ringan, dan tidak ada fluktuasi. Dia sudah lama mengetahui bahwa Permen itu adalah Xiatong, mantan istrinya. Tentu saja, dia meminta Kiao Rao Rao mengembalikan cincin itu padanya. Tetapi ada satu hal yang menurutku aneh.
Ketika dia memberiku cincin itu setahun yang lalu, wajahnya benar-benar berbeda, kata Qiao. Sangat berbeda. Qin Muci mengerutkan kening, apa maksudmu? Dia berkata, apa haruskah saya katakan? Semua orang adalah satu orang, tetapi pada saat itu, sepertinya mereka cacat, dengan banyak benjolan di wajah mereka, sedikit menakutkan. Pertama kali saya melihatnya, saya terkejut. Untungnya suaranya bagus, jadi saya tidak takut setelah ngobrol panjang lebar. Petik 2. Kecacatan. Qin Muci terkejut, apakah kamu yakin? Apakah kamu tidak salah ingat? Bagaimana? Qiao Rao berkata, saya memiliki ingatan yang baik. Di kantor ayah saya sebelumnya, bukankah saya sekilas mengingat Anda? Tetapi Anda tidak mengingat saya. Dia mencibir bibirnya dan selalu merasa sedikit getir karenanya. Terima kasih kamu telah datang begitu keras dan memberitahuku tentang hal itu. Sekarang dia benar-benar menganggap gadis kecil ini lucu. Bagaimana kamu menghadiahiku? Tanya Qiao Rao sambil tersenyum. Dia menundukkan kepalanya, mengeluarkannya ponselnya dan menyerahkannya kepadanya, saya ingin nomornya. Qin Mucai menggelengkan kepalanya, mengambil telepon dan memasukkan nomornya. Setelah kehilangan, Qiao Rao memegang ponselnya, melihat nomornya, seperti memegang boneka, tidak bisa meletakkannya. Tuan, Qin, kamu sudah selesai. Dia menatap ke arahnya, dengan nomor ini, aku akan mengganggumu dari waktu ke waktu. Anda hanya menunggu sampai bosan. Dia tertawa, melambai dan berkata, selamat tinggal. Qin Mucai duduk, kembali di dalam mobil dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Yang terlintas di benaknya adalah apa yang baru saja dikatakan Qiao Rao. Setahun yang lalu, Xia Tong cacat, katanya. Dia cacat, mengapa dia tidak tahu. Apa yang terjadi setahun yang lalu? Tiba-tiba dia teringat bahwa Qin Hansheng sakit tahun lalu, dan Xia Tong kembali ke Zuo Fengshan. Karena promosi kaisar, dia tinggal di Danau Taman. Lalu suatu malam, saya merasa sangat tidak nyaman. Saya selalu merasa sesuatu akan terjadi, jadi saya bergegas kembali ke Villa Zuo Fengshan. Ketika dia ingin melihat Xia Tong, dia dihentikan oleh ayahnya. Dia mengatakan bahwa Xia Tong menderita urtikaria dingin dan tidak bisa melihat angin. Akibatnya, ketika dia akhirnya melihatnya keesokan harinya, seluruh tubuhnya tertutup, sehingga dia tidak melihat wajahnya sama sekali. Setelah kebakaran di Gunung Zuofeng, dia dibawa pergi oleh Gu Haoran, sampai sekarang. Di tengah-tengah ini, dia tidak pernah benar-benar bertemu dengannya. Sekarang menurut Qiao Rao, apakah Xia Tong takut melihatnya karena cacatnya? Dan dia lahir di tahun yang sakit, dan sekarang amnesia, apakah juga ada hubungannya dengan cacat ini? Ia merasa ada banyak hal dalam pikirannya, terjerat menjadi bola, tidak dapat dipisahkan, tetapi juga terpotong terus-menerus. Sepertinya terlalu banyak hal yang tidak dia ketahui, yang terjadi di sudut yang tidak dia perhatikan. Dia ingin mencari tahu, tapi sepertinya dia tidak tahu harus berbuat apa. Villa Qiao Rao sebuah pintu, meninggalkan tas, mengayuh pedal ke sofa. Mata tidak pernah lepas dari layar ponsel sedetik pun, dan mereka terus menyeringai. Qiao Guanli keluar dari ruang kerja dan berencana pergi ke dapur untuk membuat secangkir kopi. Dia baru saja melihat pemandangan ini. Dia bertanya kepada pelayan di sampingnya dengan aneh, ada apa dengan Nona? Kembali ke Tuan, Nona baru saja pergi bersama Tuan Qin hari ini dan baru saja kembali. Oh jadi, dia mengangguk penuh arti, pergi dan cari makan. Nona, menurutku dia lelah dan lapar. Petik 2. Kembali ke ruang kerja, Qiao Guanli mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sekretaris Heya. Ketua Qiao, apa yang bisa saya bantu? Saya ada waktu luang besok pagi. Tolong minta Qin banyak. Saya datang ke Ruihua untuk saya. Katakanlah saya sudah mempertimbangkan rencana kerjasamanya. Qin banyak, saya tidak menyangka bahwa Qiao Guanli, yang sebelumnya tidak jelas, akan mengambil inisiatif untuk mengundang dirinya sendiri kali ini. Tutup telepon, dia mengenakan pakaian lengkap di depan cermin, memastikan tidak ada masalah, lalu mendorong pintu untuk pergi ke Ruihua. Tapi berjalan saja ke koridor, tapi melihat Niseng datang, kepala tertunduk, sepertinya khawatir dengan penampilannya, bahkan Qin Mucai yang bertatap muka tidak melihatnya. Apa masalahnya? Qin Mu bertanya. Niseng kemudian kembali sadar, Mu Sao, aku mau kemana? Dia berkata, Qiao Guanli memintaku untuk pergi ke Ruihua. Diperkirakan akan ada permainan kerjasama.
Oh Ruihua, silakan bantu dirimu sendiri. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Dia sangat sadar ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Bukan masalah besar, kata Niseng. Qin banyak, saya sedang terburu-buru dan tidak banyak bertanya, saya pergi dulu. Jika ada yang harus Anda lakukan, tolong beritahu saya. Sangat baik, mengemudi ke Ruihua, Heya sudah lama menunggu di aula lantai 1. Kali ini, sikapnya jelas lebih hangat dan penuh perhatian dibandingkan sebelumnya. Dia membawanya sampai ke kantor ketua di lantai paling atas. Mendorong pintu hingga terbuka, Qiao Guanli sepertinya sedang melihat beberapa dokumen. Mendengar pintu berdering, dia berdiri dan berkata dengan sopan, "Tuan Qin, silakan duduk." Qin Mucai duduk di sofa penerima tamu. Dia juga mengambil dokumen itu di atas meja dan duduk di sofa di seberangnya. Qiao Guanli tidak lagi sopan. Dia berkata terus terang, "Saya baru saja membaca rencana Tiseng untuk membangun Pusat Rehabilitasi Narkoba Umum dan Pusat Penelitian Narkoba. Petik 2 titik. Saya pikir itu ide yang bagus." Mendengar ini, wajah Qin Muci menjadi rileks. Saat ini, pecandu narkoba telah menjadi faktor risiko potensial yang tidak dapat diabaikan dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Alasan mengapa banyak pecandu narkoba tidak dapat lepas dari narkoba dan menyambut kehidupan baru sebagian besar disebabkan oleh tekanan ekonomi. Jika demikian, jika pusat rehabilitasi narkoba kesejahteraan masyarakat didirikan, itu akan menjadi hal yang baik bagi banyak orang. Nah, yang dimaksud Ketua Qiao adalah Anda bersedia bekerja sama untuk menyuntikkan modal dan menyelesaikan proyek ini dengan Tiseng. Petik 2. Baiklah, dia menutup dokumen itu dan mengangguk. Suntikan modal boleh saja, tapi saya juga punya syaratnya. Kegembiraan di matanya tertahan. Dia duduk dan bertanya dengan tenang, "Ketua Qiao, tolong katakan. Saya pikir Tuan Qin juga harus tahu bahwa Rao Rao sangat menyukaimu. Dan saya juga berharap saat kita bekerja sama, kita bisa lebih dekat," katanya. Qin Mucai berdiri dan berkata, "Saya tidak tahu apa maksud Ketua Baik Qiao." Dia juga berdiri, "Anak muda, jangan terlalu pemarah, atau kamu akan menderita." Dia menepuk pundaknya, pria seharusnya fokus pada karir mereka. Bagaimana mungkin pria pintar seperti Tuan Qin tidak bisa memahami apa yang disebut cinta romantis dan ilusi? Kamu mungkin tidak menyukainya sekarang, tapi aku yakin kamu akan jatuh cinta padanya setelah kamu bersamanya dalam waktu yang lama. Jangan katakan bahwa ayahku membual bahwa gadis yang sederhana dan cantik seperti itu Rao-Rao pantas dicintai oleh pria manapun. Tentu saja, saya tidak perlu Anda memberi saya jawaban segera. Saya bisa memberi Anda waktu untuk memikirkan. Hampir jam 2 siang ketika kami kembali ke Diseng. Qin Mucai menghadap jendela Prancis besar di kantor, dan dia kesurupan untuk waktu yang lama. Di pagi hari, kata-kata Qiao Guanli muncul di benak saya secara tidak terduga. "Kamu mungkin tidak menyukainya sekarang, tapi aku yakin kamu akan jatuh cinta padanya setelah kamu bersamanya dalam waktu yang lama. Jangan katakan bahwa ayahku membual bahwa gadis sederhana dan cantik seperti Rao-Rao pantas mendapatkannya, dicintai oleh pria manapun. Tentu saja, saya tidak membutuhkan Anda untuk memberi saya jawaban segera. Saya dapat memberi Anda waktu untuk berpikir tentang." Qiao Guanli ingin menyatukan dia dan Qiao Rao-Rao. Chipnya adalah menyuntikkan modal ke dalam kasus kerja sama tersebut. Saya harus mengatakan bahwa dia mencapai titik lemahnya. Selama setahun terakhir, meskipun Kaisar Seng memiliki penampilan yang cantik, dia diam-diam kehilangan uang. Tidak ada pendapatan selama setahun penuh, semua proyek ditutup, dan kompensasi lanjutan untuk kasus narkoba masih diperlukan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dan banyak karyawan lama yang secara spontan tetap tinggal telah berjuang untuk bertahan hidup mendukung. Dia takut suatu hari nanti, dia benar-benar tidak bisa hadir. Saat itu, kebangkrutan Tiseng memang kecil, namun membiarkan dia menyaksikan begitu banyak pegawai lama kehilangan pekerjaan bersamanya, dia mengaku tidak mampu melakukannya. Ini adalah dunia yang mengejar keuntungan dan menghindari kerugian. Di pusat perbelanjaan, satu kata saja sudah lebih kejam. Setelah mengetahui bahwa keluarga Qin telah ditangkap karena perdagangan narkoba, banyak perusahaan yang dulunya menjilat Diseng menghilang. Bahkan bank menolak memberikan pinjaman karena setahun yang lalu. Di akhir hidupnya, hanya Qiao Guanli yang bersedia memberinya kesempatan ini. Biarkan kebangkitan real estate Ruihua dan pengembangan bersama Diseng, peluang ini tidak bisa lebih baik lagi. Tapi syaratnya adalah,
biarkan dia dan Kiao Rao bersama lagi. Kiao Rao, untuk gadis ini, dia tidak membenci, bahkan sedikit pun menyukainya. Tapi itu bukan jenis cinta antar kekasih. Dia merasa lebih seperti saudara perempuan baginya. Sekarang, apakah dia benar-benar akan menyetujui persyaratan Kiao Guanli karena promosinya? Saat dia tenggelam dalam pikirannya, pintu kantor terbuka dan Ni Seng masuk. Dia menarik pikirannya, duduk di sofa dan bertanya, ada apa? Ekspresi Ni Seng sama bermartabatnya dengan pagi hari. Dia terdiam beberapa saat dan berkata, Musao, saya sudah mengetahui tentang Nona Xia. Nona Xia, Xia Tong, katakan saja, Nona Xia dan Tuan Gu telah tinggal di rumah sakit di California tahun ini. Dia terdiam, beberapa di antaranya sulit untuk diucapkan. Lanjutkan, saya mengetahui bahwa Nona Xia pergi ke rumah sakit karena dia ingin menyingkirkan narkoba. Setahun yang lalu, Nona Xia mengonsumsi setan. Akibatnya, dia menjadi kecanduan narkoba dan harus pergi ke sana untuk menghilangkannya. Petik 2. Iblis. Mata Qin Mucai menunduk, bisakah obat semacam ini menjelekkan orang? Ni Seng terkejut, bagaimana kamu mengenal Musao? Orang yang pernah merokok setan memiliki wajah yang bengkak, dan semakin banyak mereka merokok, semakin jelek pula wajahnya, katanya. Dikatakan juga bahwa setan adalah obat yang dirancang khusus oleh geng Amerika dan Italia untuk menghukum para pembelot. Ini sangat beracun. Anda tidak bisa menyerah jika Anda hampir menerimanya. Kalaupun menyerah, toksisitasnya akan menyerang saraf otak, merusak struktur otak, amnesia ringan, orang berat akan menjadi konyol. Organisasi takut setelah para pembelot melarikan diri, mereka akan membocorkan rahasia organisasi. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Petik 2. Qin Mucai berdiri, wajahnya penuh kejutan. Tidak heran dia cacat setahun yang lalu, tidak heran dia pergi selama setahun penuh, tidak heran dia tidak mengingatnya. Tidak heran, ternyata dia mengambil setan setahun yang lalu. Obat yang sangat kejam. Dia mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan dingin, siapa yang membuatnya memakan racun ini? Ni Seng ragu-ragu, dikatakan bahwa itu adalah tuannya. Qin Hansheng, ayahnya sendiri, adalah pelakunya cacat, amnesia dan pengasingan. Tiba-tiba, dia merasa bingung. Mengapa ada begitu banyak penghalang antara dia dan dia? Dia mengaku kepada keluarga Qin karena memperdagangkan narkoba, yang menyebabkan ayahnya ditembak dan hampir memaksa Ni Seng pingsan dalam semalam. Dia juga sangat menderita karena keluarga Qin selama bertahun-tahun. Siapa yang benar dan siapa yang salah tampaknya kurang penting. Yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah menemukannya. Dia ingin bertemu dengannya, dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia mengambil kunci di atas meja dan melangkah keluar pintu. Pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobil, ikuti arah pelacakan terakhir, dia terus menemukan Gu Haoran sekarang di dalam grup villa, komunitas Yuanchen. Begitu sampai di depan pintu, dia dihentikan lagi oleh satpam tanpa ada kecelakaan. Pak, siapa yang Anda cari? Kali ini, dia tidak bersembunyi, langsung berkata, saya mencari Gu Haoran. Tuan Gu, jelas, penjaga keamanan juga mengenal Gu Haoran, maaf, Tuan. Tunggu di sini dulu, kami perlu menelepon Tuan Gu dulu. Keamanan sangat berhati-hati. Qin Mucai keluar dari mobil, mengerucutkan bibir dan tidak berbicara. Tetapi ketika satpam berhasil lewat, dia menghampirinya dan berkata, bolehkah saya mengambilnya? Satpam itu tertegun, tentu saja, dia menyerahkan teleponnya, Qin banyak. Saya, mengangkat telepon dan berkata, Gu Haoran, saya Qin banyak saya. Ujung telepon yang lain terdiam selama 2 detik, terkejut, oh, itu kamu. Di mana Xia Tong? Aku tidak tahu, katanya sambil tersenyum. Jangan coba-coba membuatku bingung lagi. Kamu pasti tahu di mana dia berada. Qin banyak, apakah kamu memohon padaku sekarang? Di ruang kerjanya, Gu Haoran menyesap kopi, tapi aku tidak bisa merasakan ketulusanmu sama sekali. Dia berhenti sejenak. Saat itu, cahaya berkata, Gu Haoran, aku mohon kamu memberitahuku, di mana Xia Tong. Petik 2. Gu Haoran menjabat tangannya dengan cangkir, dan kopi coklat tua tumpah di atas meja. Dia meletakkan cangkirnya dan hampir tidak bisa, aku tidak percaya apa yang dia dengar. Dia tidak menyangka pria yang selalu tinggi itu akan benar-benar bertanya padanya. Tampaknya dia telah banyak berubah tahun ini. Apakah kamu di gerbang Yuanchen sekarang? Dia bertanya.
Baiklah, tunggu. Gu Haoran menutup telepon, dengan santai membersihkan meja dan turun ke bawah. Di taman, Xia Tong duduk di tangga dengan punggung menghadapnya, memegang papan gambar di tangannya, seolah-olah dia sedang menggambar. Mendengar suara itu, dia berbalik. Apa, pacaran? Baiklah, dia berkata sambil berpikir, aku akan menjadi teman lama. Xia Tong tidak berpikir, kembalilah untuk makan malam nanti malam. Seharusnya begitu, katanya, jangan melukis terlalu lama. Di luar berangin, jangan kedinginan. Aku tahu, dia setuju sambil tersenyum. Gu Haoran baru saja berjalan ke gerbang Yuan Chen, dan melihat sesosok tubuh berdiri telentang di dekat danau. Dia menghampiri dan berkata dengan malas, "Hai, Tuan Qin, apa kabar?" Qin Muci melihat ke belakang. Ketika dia melihat bahwa dia kosong di belakangnya, sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Bagaimana dengan Xia Tong? Oh, dia tertawa, aku berkata, aku tidak tahu kemana dia pergi. Dia maju dan menarik kerah bajunya, berikan aku bawang putihnya. Kamu tidak tahu kemana dia pergi. Gu Haoran membuka tangannya, meskipun aku tahu di mana dia, apa? Mengapa aku harus memberitahumu itu sekarang? Memenuhi syarat untuk berdiri di depanku dan menanyaiku. Qin Muci melangkah mundur, menenangkan suasana hatinya, dan bertanya, setahun yang lalu, apakah Xia Tong pernah merokok racun? Gu Haoran memandangi permukaan danau yang berkilauan dan tidak berkata apa-apa. Dia bertanya, itukah sebabnya kamu membawanya pergi dari Gunung Zuofeng dan tidak membiarkan dia melihatku? Dan sekarang dia kehilangan ingatannya karena narkoba. Gu Haoran menjawab dengan tenang, apa yang kamu katakan itu benar, tetapi bahkan jika kamu mengetahuinya sekarang, apa yang dapat kamu lakukan? Ketika Qin Hansheng memenjarakannya di Zuofengshan, memaksanya menggunakan narkoba dan menyakitinya dengan sangat parah, apakah menurutmu dia akan memaafkannya? Mungkin kamu harus berterima kasih padanya karena tidak mengingat apapun sekarang. Begitu dia mengingat hal-hal itu, dia hanya akan membencimu dan keluarga Qinmu. Qin Muci berkata dengan dingin, di mana dia? Aku akan membawanya pergi. Bawa dia pergi. Gu Haoran tertawa dan bercanda, berjalan ke arahnya dan berkata, Qin, kondisi apa yang kamu miliki sekarang untuk mengucapkan kata-kata naif seperti itu di hadapanku? Apakah kamu masih berpikir bahwa kebangkitan kaisar saat ini terjadi setahun yang lalu? Sudah dalam bahaya. Begitu suasana hati saya buruk dan menggerakkan jari saya dalam kegelapan, keluarga Qin Anda bisa bangkrut. Anda tidak punya hak untuk bertarung dengan saya sekarang, tahukah Anda? Dia mengerutkan sudut bibirnya untuk membantah, tapi sepertinya dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jadi, dia menunjuk ke dadanya dan berkata dengan kejam, jadi saya menyarankan Anda untuk kembali sekarang dan memikirkan bagaimana meninggalkan jalan untuk diri Anda sendiri. Untuk menghindari kegagalan di masa depan, bahkan sepotong ubin yang dapat menutupi tubuh tidak dapat ditemukan. Di tepi danau, Qin Mucai duduk di mobil dan memandang keluar jendela dengan tenang. Mata biru tua, tenang, sunyi seolah tidak bisa mengangkat riak. Dia duduk di sana dari siang hingga malam, dari sore yang hijau hingga dingin malam. Pikirannya penuh dengan pengulangan, dan banyak gambar muncul satu demi satu, yang membuatnya pusing. Kata-kata Gu Haoran kejam dan beracun, tetapi dia harus mengakuinya. Sekarang kebangkitan kaisar berada dalam bahaya. Sekali jika dia mengambil langkah yang salah, dia mungkin akan kehilangan segalanya. Sekarang, dia tidak boleh kalah. Kali ini, dia hanya bisa menang. Namun kini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung di medan perang. Kecuali dia menyetujui permintaan Qiao Guanli. Ketika dia tenggelam dalam pikirannya, telepon berdering. Dia mengeluarkan ponselnya, dan di layarnya ada nomor telepon yang aneh. Dia menekannya tanpa ragu-ragu. Namun setelah beberapa saat, bel berbunyi lagi. Dia hendak menekan, tetapi tiba-tiba teringat kemarin, dia sepertinya telah memberitahu nomor tersebut kepada Qiao Rao, tetapi dia lupa menyimpan teleponnya. Jadi di depan nomor aneh ini, apakah itu milik Qiao Rao? Dia ragu-ragu dan menekannya lagi. Dia tidak membencinya. Jika dia tidak bertemu Qiao Guanli pagi ini, dia mungkin bersedia menghubunginya dan menjadi teman. Namun saat ini, dia merasa jijik. Secara alami, dia benci dipaksa. Telepon tidak berdering lagi, tetapi sebuah pesan singkat masuk. Dia tidak membacanya, jadi dia memilih untuk menghapusnya. Keluar dari mobil,
Qin Muci berbaring di danau yang segar. Tampaknya sel-sel di seluruh tubuh juga menjadi lesu karena jarangnya rileks dan nyaman. Saya menyadari bahwa tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia tetaplah dia. Dia tidak bisa menjual kebahagiaannya untuk masa depan yang tidak diketahui, suntikan modal yang penuh dengan bau tembaga. Mu Shao, ada suara di belakangnya. Dia berbalik dan itu adalah Niseng. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia terkejut. Saya rasa Anda belum pernah kembali ke perusahaan. Anda datang ke sini dengan sedikit khawatir. Dia menepuk pundaknya dan menghela nafas, jarang sekali kamu bersamaku saat ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, saya tiba-tiba ingin minum hari ini. Bagaimana kalau punya waktu? Xiao Mei berkata, ayolah, jangan tunjukkan kebahagiaan di depanku. Tidak peduli siapa kamu hari ini, kamu harus minum 2 minuman bersamaku, atau aku akan memotong gaji bulananmu. Niseng tertawa, sebenarnya, aku ingin mengatakan bahwa Xiao Mei berkata bahwa dia tidak bisa pulang setelah shift malam-malam ini. Itu benar, kita tidak akan mabuk malam ini. Karena dia minum terlalu banyak di malam hari sehingga ketika dia bangun keesokan paginya, Qin Muci masih sakit kepala. Dia mengusap pelipisnya, duduk dan mengambil arloji di meja samping tempat tidur. Ini sudah jam 10. Saat dia berpakaian, dia mencari telepon. Begitu dia menghidupkan telepon, ada banyak panggilan tidak terjawab dan pesan teks. Kebanyakan dari mereka adalah milik Kiao Rao. Dia berbalik ke bawah dan menekan nomor Niseng. Setelah beberapa saat, Niseng menjawab telepon, Mu Shao, ada apa? Suaranya bingung, jelas tidak terlalu sadar. Saya tidak bisa mengemudi setelah minum. Kirim seseorang ke Villa Huyuan untuk menjemput saya. Sekarang, ya, aku akan segera ke sini. Baiklah, setelah Qin banyak bangun, dia segera menyikat giginya, mencuci wajahnya, dan meminum sup menenangkan yang disiapkan oleh pelayannya. Kemudian dia menjadi sadar, khawatir bau anggur akan tertinggal di tubuhnya. Yang tidak akan berdampak baik baginya, dia mandi lagi. Setelah dia menyelesaikan semuanya, pengemudi yang dikirim oleh Niseng telah datang. Sopirnya masih sangat muda, sebagian wajahnya pucat, seperti anggota baru. Dia sedikit malu saat bertemu Qin. Begitu Qin Muci duduk, dia bertanya dengan suara rendah, Tuan Qin, mau kemana? Qin banyak mengancingkan lengan bajunya dan berkata, Real Estate Ruihua. Jeda, apakah kamu tahu di mana itu? Saya tahu, sopir itu mengiyakan dan langsung menginjak gas. Karena Qin Muci telah berada di sini berkali-kali sebelumnya, dan banyak orang mengetahui identitasnya dan hubungannya dengan Qiao Guanli. Jadi meja depan Ola di lantai pertama lebih sopan dan penuh perhatian padanya dibandingkan saat dia datang pertama kali, membawanya sampai ke lantai paling atas. Segera setelah saya turun dari lift, meja depan berkata, saya baru saja memberitahu Ketua Qiao. Dia menunggu Anda di kantornya. Qin Muci mengangguk dengan sopan, tolong. Di depan kantor ketua, dia sedikit membetulkan dasinya sebelum mendorong pintu. Begitu dia melihatnya, Qiao Guanli berdiri dengan senyuman di wajahnya, Tuan Qin. Dia keluar dan menunjuk ke sofa penerima tamu, silakan duduk. Jangan terlalu merepotkan. Qin banyak berkata, saya hanya ingin mengatakan beberapa patah kata kepada pimpinan Qiao, lalu saya akan pergi. Oh, dia mengangkat alisnya dan menunggu kata-kata selanjutnya. Saya sudah memikirkan apa yang dikatakan pimpinan Qiao kemarin pagi, tapi saya tetap tidak ingin mencampur-adukan perasaan pribadi saya dengan peristiwa besar perusahaan. Jadi saya minta maaf, tapi saya khawatir saya akan mengambil hati Tuan Yo. Wajah Qiao Guanli cerah, dan dia tidak tampak terlalu terkejut. Saya tidak mengerti. Dia bersandar di mejanya dan berkata, apa alasanmu menolak gadis baik seperti Rao Rao? Selain itu, dia tertawa, Anda pasti lebih tahu dari saya, Tuan Qin, tentang situasi Kaisar Sheng saat ini. Tuan Qin, apakah Anda benar-benar tega meninggalkan bisnis ayah Anda demi beberapa hal ilusi? Dia melanjutkan, lagi pula, saya tahu bahwa saya tidak bisa memaksakan perasaan. Anak muda mendambakan kebebasan, tidak suka terikat, tapi saya tidak ingin memaksa Anda dan Rao Rao bersama. Rao Rao adalah putriku satu-satunya, tentu saja aku sangat menyayanginya, bagaimana aku bisa rela menikahkannya dengan suami yang tidak mencintainya. Saya hanya berharap Anda mencoba-mencobanya dengannya. Mungkin setelah sekian lama bersama, kalian bisa memiliki perasaan. Jika tidak,
maka saya tidak akan memaksakannya. Dia ragu-ragu, apakah Tuan Qin masih tidak mau setelah saya banyak bicara. Maaf, Qin berkata, itu karena Rao Rao adalah gadis yang baik sehingga saya tidak ingin memulai dengannya dalam kondisi apapun. Jika Anda tidak menjadikan kerjasama dan suntikan modal sebagai syarat, Tuan Qiao, mungkin saya akan memiliki niat untuk terus berhubungan dengan Ling Qianjin. Tapi sekarang, aku minta maaf. Melihat, tidak ada gunanya mengatakan apapun, wajah Qiao Guanli menjadi dingin. Karena Tuan Qin pasti sangat keras kepala, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia berbalik, hei, berangkat. Saat itu, pintu kamar kantor terbuka dan seorang gadis masuk. Heya berdiri di luar pintu, wajahnya pucat karena ketakutan. Ayah, itu suara Qiao Rao Rao. Saat ini, tidak hanya Qiao Guanli, tetapi juga Qin Mucai di pintu tertegun. Qiao Guanli menoleh ke belakang dan melihat putrinya. Dia langsung merasa malu, Rao Rao, bagaimana kabarmu? Qiao Rao Rao masih tersenyum tenang, tetapi tidak ada darah di wajahnya, dia ragu-ragu untuk memberikan setumpuk informasi pada meja, ayah, ini yang kamu tinggalkan di rumah di pagi hari, aku tidak punya apa-apa untuk membantumu. Mengirimkannya, ruangan itu sunyi, dan ada sedikit rasa malu. Jika tidak apa-apa, aku pergi dulu. Lalu dia berlari keluar dengan kepala tertunduk. Selama keseluruhan proses, aku belum pernah melihat Qin sebanyak ini. Dia tertegun selama 2 detik dan segera berbalik untuk mengejarnya. Protagonis dari semua ini adalah dia dan Qiao Guanli, dan Qiao Rao Rao tidak ada hubungannya dengan dia tidak ingin membiarkannya terluka karena dirinya sendiri. Melihat pintu lift akan ditutup, dia mengambil 2 langkah lagi, tapi masih terlambat. Gadis itu menghilang tepat di bawah hidungnya. Qin Mucai dengan tidak sabar berbalik di tempat yang sama. Saat dia ingin menaiki tangga pengaman, pintu lift terbuka lagi. Qiao Rao Rao berdiri di dalam, tanpa ekspresi di wajahnya. Apakah kamu ingin turun? Dia bertanya dengan nada yang aneh. Dengan baik, dia pergi ke lift. Dalam proses menuruni tangga, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menundukkan kepalanya. Rambut keriting kecil yang lucu menutupi wajah mungilnya, membuatnya tidak bisa melihat ekspresinya saat ini. Dalam proses menuruni tangga, orang-orang naik lift dari waktu ke waktu, jadi dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menjelaskan kepadanya. Melihat lift berhenti di lantai pertama, dia keluar, dan Qin Mucai mengikutinya dalam diam. Entah sudah berapa lama aku berjalan, tapi orang di depanku sudah berhenti. Dia berdiri di depan mesin penjual otomatis, melihat ke bawah seolah sedang mengambil kembalian. Qin banyak melangkah maju, mengeluarkan beberapa koin dari sakunya dan menjatuhkannya ke dalam slot. Permukaan logam yang halus masuk ke sepanjang mulut yang berputar dan mengeluarkan suara ledakan. Anda mau minum apa? Dia bertanya padanya ke samping. Tidak, lihat dia, Qiao Rao Rao sepertinya masih merasa kesal. Minum apa? Dia melanjutkan. Qiao Rao menggigit bibirnya dan tidak berbicara. Qin Muzi mengerutkan alisnya, menyapu deretan botol dan kaleng, dan akhirnya memilih jenis jus dengan pola kartun yang tercetak di botol dan kaleng. Seorang gadis kekanak-kanakan seperti Qiao Rao Rao pasti menyukai ini, bukan? Dengan bunyi, dentuman, benda jatuh. Pria tersebut membungkuk untuk mengeluarkan benda tersebut, dan botol minuman jeruk dipegang erat di tangannya. Terkadang, jatuh cinta pada seseorang itu seperti mesin penjual otomatis. Pria di depannya tiba-tiba membuka mulutnya, dan suara pelan itu dipenuhi timah. Biasanya kita mengeluarkan uang untuk mendapatkan sesuatu. Jika kita melempar, kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, terkadang kita menemui kerusakan mesin, nekat melempar koin, namun mereka tidak bisa mendapatkan minuman yang mereka inginkan. Coba lagi jadi sepanjang waktu, tetapi tidak pernah mendapatkan. Dia menatapnya dengan sedikit kebingungan dan kebingungan di matanya. Dia membuka cincin itu dan menyerahkannya kepadanya, jadi ketika Anda menemukan bahwa mesin koin Anda sebenarnya rusak, harap ingat untuk segera berhenti. Jika tidak, ketika suatu hari Anda menemukan mesin penjual otomatis dan meraba-raba seluruh tubuh Anda akan menemukan bahwa Anda telah kehabisan koin. Itu hal yang paling menyedihkan. Petik 2. Qiao Rao Rao leng-aleng, dengan ragu-ragu memegang minuman yang dia serahkan, sepertinya ada yang mengerti. Dia berkata dengan suara rendah, Tuan Qin, orang yang cerdas dan rasional seperti Anda tidak boleh sebodoh saya. Dia selalu membuang uang ke mesin yang rusak. Belum tentu.
Dia bersandar pada mesin penjual otomatis. Suatu tempat di hatinya menjadi tak tersentuh, seperti rawa basah. Dia memikirkan seorang pria. Kalau begitu, apakah kamu sudah kehabisan koin? Qiao Rao bertanya tanpa sadar. Dia tertawa dan tidak berbicara. Dia ragu-ragu sejenak, jika tidak, bisakah kamu mencoba? Memecah belahku sedikit. Dia baru saja selesai, tubuhnya tiba-tiba berputar besar, dan kemudian dipaksa ke dalam pelukan. Ada bau samar di hidungku. Kepala Qiao Rao terkubur di dadanya, dan pipinya merah dan panas. Jantungnya berdetak sangat kencang hingga dia memeluknya. Mengapa? Qin Mucai memegangnya dengan satu tangan, dan matanya yang dalam menatap tajam ke sosok yang menghindar di belakang pohon besar tidak jauh dari sana. Matanya semakin berat. Dia membenamkan wajahnya di dadanya, melepas jasnya dengan tangan yang lain, membungkus seluruh wajahnya dengan itu, dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Ada reporter, ikuti aku." Qiao Rao tertegun, mengerti untuk segera datang, mengangguk. "Maaf." Di dalam mobil, dia berkata, "Aku hanya membuatmu takut." Dia mengambil kembali jasnya dan menyimpannya di samping, "Aku akan mengantarmu kembali dulu." Dengan baik, Qiao Rao menundukkan kepalanya dan mengangguk. Dia tidak ingin dia melihat wajahnya yang merah. Suasana sepi sepanjang jalan. Setelah berkendara lebih dari setengah jam, mobil akhirnya sampai di Villa Qiao. Qiao Rao berkata saat ini, "Tuan Qin." "Baiklah." Dia memarkir mobilnya dan berbalik untuk melihatnya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Di kantor di pagi hari, aku mendengar percakapanmu dengan ayahku." Dia tidak berbicara. "Aku minta maaf, ayahku akan memberimu tawaran yang tidak masuk akal. Aku tidak tahu. Jika aku tahu, aku pasti akan menghentikannya." "Aku tahu." Qin Muci berkata sambil tersenyum, "Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu." Dia menatapnya dan berkata, "Kali ini, apakah kamu benar-benar membutuhkan bantuan ayahku?" Dia berpikir, mungkin saya bisa memikirkan hal lain. Qiao Rao berkata, "Saya dapat melihat bahwa ayah sangat tidak bahagia hari ini. Dia telah memanjakan saya sejak dia masih kecil. Itu sebabnya dia berkata terlalu banyak kepada Anda, dan Anda tidak peduli." Petik 2. Qiao Rao berhenti selama setengah detik, "Saya tidak bodoh. Saya tahu Tuan Qin ingin memberitahu saya hari ini bahwa Anda adalah mesin penjual otomatis yang rusak bagi saya. Anda tidak ingin saya memasukkan uang ke dalam diri Anda." Tapi, dia ragu-ragu dan bertanya, "Tuan Qin, tidak bisakah Anda memperbaiki mesin penjual otomatis ini selamanya?" Metafora ini hanya dia yang bisa menggunakannya dengan serius. Dia menahan senyumnya, "Aku tidak tahu, tapi setidaknya sekarang, aku hanya memperlakukanmu sebagai adik perempuan yang sederhana." Adik perempuan yang sederhana. Dia menundukkan kepalanya, dan cahaya kecil di matanya memudar. "Yah, dia tahu. Kalau begitu, aku akan menyerahkan mesin penjual otomatismu, menyimpan koinnya, dan mencari yang berikutnya." Tiba-tiba dia berhenti, "Tetapi Tuan Qin, saya punya ide. Saya tidak tahu apakah Anda mau." "Oh." Dia duduk tegak dan bertanya di waktu luangnya. Rao berkata, "Pokoknya, menurut maksud ayahku hari ini, selama kamu bersamaku, dia bersedia menyuntikkan modal dan bekerja sama. Tidak sebaik." Dia menutup mulutnya dan berbisik, "Kenapa tidak kami diam-diam berpura-pura jatuh cinta dengan ayah? Aku akan putus denganmu ketika ayah menyuntikkan uang. Saat itu, ayahku tidak bisa menahannya." "Ini," dia terkejut, "itu tidak baik." Petik 2. Tidak ada gunanya. Qiao Rao bergumam, "Lagi pula, ayahku punya banyak uang. Tidak ada gunanya membantumu sedikit pun. Saya akan memberitahu Anda secara rahasia bahwa dia sebenarnya sangat tertarik dengan pengembangan Tiseng. Dia sudah lama ingin bekerja sama, tapi dia telah mempermalukanmu demi aku." Petik 2. Saat kamu mengatakan itu padanya pagi ini, tidak mudah baginya untuk mundur dan membicarakan kontrak. Selama kita berpura-pura jatuh cinta, aku bisa membantumu, kamu punya modal untuk berkembang, dan ayah punya rekan yang baik. Ini baik untuk semua orang. Qin Muci memikirkannya dan berpikir bahwa idenya benar-benar terdengar bagus. Tapi dia masih belum bisa mengambil keputusan. Apakah itu tidak adil baginya? Seolah menebak idenya, Rao menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku telah memutuskan untuk tidak menyia-nyiakan koin untukmu. Aku sedang menunggu mesin penjual otomatis yang benar-benar milikku." Saat itu, seorang pria muncul di luar pintu mobil dan mengetuk jendela.
Itu adalah pengurus rumah tangga Su. Rao-Rao menurunkan kaca jendela. Pengurus rumah tangga Su berkata, ketika Tuan melihat wanita muda itu kembali, izinkan saya memanggil Anda masuk. Oh, Rao-Rao setuju dan berbalik dan berkata, aku pergi dulu. Masuk, aku akan memikirkan apa yang baru saja kamu pikirkan, katanya setelah jeda. Rao-Rao keluar dan melambai padanya sambil tersenyum, aku menunggu kabarmu, mesin penjual otomatis. Villa Yuan Chen. Siatong memegang papan gambar, melompat ke dalam rumah, dengan senyuman di wajahnya, sangat bahagia. Saat ini, Gu Haoran sedang duduk di sofa, menatapnya dan bertanya, apa yang membahagiakan? Siatong meletakkan papan gambarnya, menghampirinya dan duduk. Dia mematahkan sebuah jeruk dan menyerahkannya ke mulutnya. Bunyinya, minggu ini adalah resepsi ulang tahun kelima majalah Amo. Saya dengar akan ada banyak media pada hari itu. Sangat meriah. Seorang dahuang baru saja menelepon saya dan menyuruh saya pergi hari itu. Siatong rindu untuk mengatakan, saya dengar acara itu diadakan di Hotel Sofia terbesar di sebuah kota. Pasti sangat sibuk saat itu. Saya belum pernah menghadiri pesta koktail seperti itu sebelumnya. Saya menantikannya. Gu Haoran melepas kacamatanya, memeluknya dan berkata, aku tidak ingin kamu pergi. Mengapa? Siatong langsung putus asa. Mengapa dia tidak bisa menjawab? Dia mengaku egois, dia tidak ingin dia terekspos di depan banyak orang, dia hanya ingin dia menjadi miliknya. Begitu identitas masa lalunya terungkap, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menyembunyikannya. Gu Haoran, menurutku kamu aneh. Siatong memutar hidungnya, kamu jangan biarkan aku menerbitkan rancangan desain di majalah dengan nama asliku, kamu jangan biarkan aku pergi keluar bersamamu dan bertemu teman-temanmu, bahkan kegiatan semacam ini, kamu tidak mengizinkan aku ikut serta, dia berpikir sejenak, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, kamu belum menikah dan punya istri, kan? Dan aku, apakah ini hanya anak ketigamu? Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, kamu punya anak bertiga yang santai dan bahagia. Anda tidak perlu melakukan apapun, Anda harus membiarkan saya melayani Anda. Kuncinya adalah, dia bergumam dengan suara rendah, aku tidak melihatmu mati. Ah, apa? Siatong tidak mendengarnya. Dia menepuk kepalanya, jangan khawatir, aku belum menikah. Oh, dia kemudian santai, dan tidak berdamai untuk bertanya, masalah pesta itu. Aku lelah. Dia menutup matanya dan berpura-pura mati. Halo, halo. Siatong menarik wajahnya dengan depresi, mengangkat kelopak matanya, mengangkat hidungnya ke atas, dia mantap, tidak bergerak. Dia putus asa dan ingin menarik tangannya, tapi dia menangkapnya lagi. Dia membuka matanya dan berkata, buatkan aku secangkir kopi. Saya tidak menginginkannya. Dia marah. Dia menyentuh kepalanya. Yah, dia tidak tahan dengan mata kesayangannya dan berminyak, seolah dia ingin memakan orang. Dia berdiri dan bergumam, tunggu. Baiklah. Dia tersenyum dan mengangguk. Sebagai begitu dia berjalan pergi, senyum di wajahnya dengan cepat memudar. Dia meraih ke bawah tangannya dan mengeluarkan koran. Judulnya adalah gambar yang sangat besar. Tokoh protagonis dalam foto itu adalah Qin Mucai, yang sedang menggendong seorang gadis di pelukannya, saat ini. Aku tidak bisa melihat wajah gadis itu dengan jelas, tapi dia mungil dan terlihat sangat muda. Tampaknya karakter Qin banyak berubah dalam setahun terakhir, dan bahkan pandangannya terhadap wanita pun banyak berubah. He menyimpan koran itu, tapi hasilnya bagus. Kembali ke rumah, Qin Mucai menemaninya menyelesaikan makan dan menyelesaikan pekerjaan rumahnya, dan membujuknya untuk tidur. Saya kembali ke ruang kerja dan terus bekerja. Sejak dia mendengar pengurus rumah tangga Su mengatakan ada yang tidak beres, dia mulai memperhatikan setiap gerakan putrinya. Tidak peduli seberapa sibuknya dia akan kembali setiap malam untuk makan malam dan berbicara dengannya. Dia tidak ingin menjadi baik, karena dia tidak mempunyai ibu dan menjadi eksentrik. Namun terlepas dari usahanya, dia tetap merasakan perbedaan pada putrinya. Misalnya, mereka menjadi kurang banyak bicara, mereka tampaknya tidak tertarik pada kue coklat yang dulu mereka sukai, mereka tampaknya lebih suka menyendiri dibandingkan dengan kegiatan kelompok. Di ruang kerja, Qin Mucai dengan santai melihat dokumen di tangannya. Tampaknya setelah masa sibuk ini, dia harus mencari kesempatan untuk mengajaknya keluar untuk bersantai. Saat ini, ada panggilan telepon. Itu adalah Niseng. Mu Sao. Suaranya sedikit tergesa-gesa,
foto Anda dan Nona Yo telah dipublikasikan. Dia memegang pena dan berkata, saya tahu. Saya tidak dapat memikirkan. Niseng bertanya, mengapa Anda tidak membiarkan reporter memotret wajah Nona Kiao saat itu? Dalam situasi Tiseng saat ini, setelah kami memberitahu dunia luar bahwa Anda bersama putri dari Real Estate Ruihua, mungkin. Petik 2. Tentu saja dia tahu itu. Saat ini, Kaisar Seng berada dalam situasi yang berbahaya sehingga banyak orang menonton dengan dingin di belakangnya, menunggunya jatuh ke dalam sumur. Setelah memberitahu mereka bahwa dia dan Kiao Rao memiliki hubungan dekat, saya khawatir situasi Kaisar akan segera membalikkan keadaan. Banyak perusahaan dan bank yang sebelumnya acuh tak acuh, saya khawatir mereka akan menyanjung dan menempelkannya sekarang. Dia tidak tahu kenapa dia melakukannya saat itu. Mungkin itu hanya naluri. Dia tidak ingin memanfaatkannya. Hanya ketika keesokan paginya, begitu mobilnya muncul di gerbang istana kekaisaran, banyak wartawan berdatangan, dia menemukan bahwa segala sesuatunya tampak di luar kendalinya. Dia keluar dari mobil, dan kerumunan itu membuatnya merasa sedikit kesal. Dari waktu ke waktu, seorang reporter menyerahkan mikrofon dan bertanya, Tuan Qin, dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu seseorang melihat Anda berbelanja dengan Kiao Rao, Ketua Real Estate Ruihua, Kiao Guanli. Apakah ada hal seperti itu? Petik 2. No denial adalah kata humas terbaik untuk hal-hal yang tidak berdasar seperti ini. Konon situasi Tiseng sedang lesu akhir-akhir ini, dan harga saham terus anjlok. Baru-baru ini, Anda memiliki hubungan dekat dengan pimpinan Kiao. Apakah Anda punya rencana untuk bekerja sama dengan Ruihua dan memanfaatkan kekuatan Ruihua untuk mempersulit Anda tersesat? Maaf, ini pribadi. Saya tidak punya komentar, Tuan Qin. Reporter lain maju ke depan, tentang foto berpelukan di koran kemarin. Nona Kiao Rao secara pribadi telah mengakui bahwa orang di foto itu adalah dia. Apa yang ingin Anda katakan? Apa? Dia berhenti dan mengerutkan kening. Kiao Rao mengakui foto itu. Saat ini, Niseng datang dengan pengawalnya untuk menghentikan gelombang reporter. Qin Mucai memanfaatkan celah tersebut untuk melarikan diri kembali ke kantor. Di kantor, Qin banyak membaca edisi terbaru hiburan bisnis setiap minggunya, dan sepertinya pusing. Kiao Rao sebenarnya mengakui bahwa dialah yang menahannya hari itu. Niseng berkata, Musao, sebenarnya, tidak heran. Nona Kiao, Anda juga harus tahu betapa kuatnya reporter gosip. Mereka baru saja memulai dengan cincin safir di jari telunjuk kanan Nona Kiao dan mengetahuinya. Itu hanya sebagai seperti dua kacang polong dari cincin yang diambil oleh Youkat dalam pelelangan di Eropa. Tidak ada orang lain di kota A kecuali Nona Kiao. Dalam hal ini, dia harus mengakuinya. Aku mengerti. Qin Muci bersandar pada bagian belakang kursi, kamu turun dulu. Ya, Qin Mucai memikirkannya lagi, dan memutuskan untuk menelepon Kiao Guanli. Tanpa diduga, begitu dia mengeluarkan ponselnya, panggilan Kiao Guanli sudah terdengar datang. Tuan Qin, dia berkata langsung pada intinya, saya ingin berbicara dengan Anda. Ketua Kiao, mari kita bicara tentang suatu tempat. Itu restorannya terakhir kali, kotak yang sama. Aku akan menunggumu di sana. Tutup telepon, Qinmu mengambil mantelnya. Dia tidak yakin apa yang dicari Kiao Guanli, tapi dia pasti sangat marah. Beberapa hari yang lalu, aku menolak putrinya di depannya. Hari ini, foto dirinya sedang memeluk putrinya di jalan mulai tersebar. Aku khawatir dia akan menganggap dirinya sebagai orang yang suka bertele-tele yang tidak mau bertanggung jawab dan hanya ingin bermain-main. Mengikuti ingatan terakhir kali, dia segera menemukan restoran, kata Kiao Guanli. Ada dua pengawal berdiri di pintu restoran, dan tidak ada tamu di dalam. Jelas Kiao Guanli sudah membungkus seluruh restoran, tapi dia tidak mau diganggu. Oleh petugas kotak, Qin Mucai mendorong pintu hingga terbuka, tidak mengherankan melihat kepala suku duduk Kiao Guanli. Satu tangan di atas meja, dengan senyum di wajahnya, agak baik hati. Tetapi otot-otot di bawahnya adalah sangat ketat. Dia menunjuk ke posisi sebaliknya, Qin, silakan duduk. Begitu Qin Mucai duduk, dia melemparkan koran, bolehkah saya meminta Tuan Qin menjelaskannya kepada Anda? Dia baru saja melihatnya pagi ini, Kiao Guanli berkata, saya tidak tahu mengapa foto seperti ini muncul, tapi itu benar-benar berdampak besar pada keluarga Kiao kami, gara-gara fotonya, Rao dipaksa wartawan 2 hari ini.
Dia berhenti sejenak, bolehkah saya bertanya, bagaimana sikap Tuan Qin terhadap Rao Rao? Apakah kamu benar-benar menyukainya, atau kamu hanya ingin bermain-main, atau kamu ingin menggunakan statusnya sebagai satu-satunya putri keluarga Qiao untuk mengembangkan promosi kekaisaranmu? Saya minta maaf. Qin berkata, saya tidak ingin gambar seperti itu tersebar. Jika itu menyakiti Rao Rao, saya minta maaf. Qiao Guanli menunggu kata-katanya dengan tenang. Apa yang terjadi hari itu hanyalah sebuah kecelakaan. Aku tidak pernah ingin memanfaatkan Rao Rao, apalagi bermain dengannya. Jadi kamu menyukainya. Qiao Guanli berkata, jika itu tidak berguna atau dimainkan, bagaimana bisa kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak berpelukan di jalan? Qin Mucai hanya ingin mengatakan bahwa pintu kotak tiba-tiba terbuka dan seorang gadis masuk dengan marah. Ayah, aku tahu kamu sedang mencari banyak hal. Qiao Rao lah yang berbicara. Dua pengawal yang berdiri di depan pintu menundukkan kepala mereka karena melalaikan tugas. Maaf, Ketua Qiao, ini Nona. Dia memaksanya untuk mendobrak masuk. Saya tahu, Anda turun. Qiao Guanli berdiri, nadanya jelas mereda, bagaimana kamu bisa datang? Qiao Rao Rao cemberut, jika aku tidak datang, bukankah kamu menyalahkan foto itu pada Muci? Qin Muci memandangnya, sedikit bingung. Qiao Rao Rao berkata, sebenarnya, pada saat itu, saya bersikeras untuk tetap mengaguminya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Apa? Wajah Qiao Guanli sedikit berubah, Rao Rao, jangan katakan apa yang tidak seharusnya kamu katakan. Qiao Rao Rao berkata, sangat umum bagi sepasang kekasih untuk berpelukan di jalan. Ini bukan hanya Qiao Guanli, bahkan Qin banyak, ada wajah yang menatapnya tanpa bisa dijelaskan. Sepasang kekasih berpelukan di jalan. Kapan dia tiba-tiba dia teringat apa yang dikatakan wanita itu padanya di dalam mobil. Pertama berpura-pura mencintai, lalu menunggu suntikan Qiao Guanli, lalu putus. Namun belakangan, dia merasa tindakan ini sangat merugikan, jadi dia selalu ingin mencari kesempatan untuk berbicara dengannya. Siapa yang mengira dia akan mengumumkan bahwa dia jatuh cinta pada Qiao Guanli di depan Qiao Guanli hari ini? Tuan Yo, saya. Begitu dia hendak menjelaskan, Rao Rao meraih pakaiannya dan berkata, keluarlah bersamaku. Aku ingin bicara denganmu, ayah. Rao Rao menoleh dan berkata, aku ingin keluar dan berbicara dengan Muci dulu, dan aku akan segera kembali. Qiao Guanli jelas sangat marah sekarang. Dia duduk dan berkata dengan dingin, itu benar-benar seorang gadis yang tidak ingin tinggal. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, keluarlah dan katakan. Hei. Rao Rao tersenyum dan menarik Qin Mucai keluar. Qiao Rao Rao menundukkan kepalanya dan berkata, Qin, aku minta maaf. Ayahku tidak bermaksud mengucapkan kata-kata itu. Dia hanya marah padaku, jadi jangan marah. Saya tidak marah. Ketua Qiao adalah seorang perawat. Saya mengerti. Qiao Rao Rao memikirkannya dan bertanya, apakah kamu marah padaku? Dia terus menggelengkan kepalanya, dia seperti meletakkan beban di hatinya, dan menepuk dadanya karena ketakutan. Untungnya kamu tidak marah. Aku sangat ketakutan. Aku takut kamu akan menyalahkanku karena berbicara di depan wartawan dan kemudian mengabaikanku seperti terakhir kali. Dia tertawa, suaranya merendah, Qin banyak. Kali ini saya benar-benar minta maaf. Sebenarnya, saya tidak ingin mengatakan itu. Saat itu, para reporter itu menghentikan saya dan menanyakan tentang foto-foto saya. Saya mengatakan itu Tuan, Qin dan saya hanya berteman. Saat itu, Anda hanya ingin melindungi saya. Akibatnya, saya tidak tahu apakah para reporter salah paham atau digigit anjing saat menulis naskah. Akhirnya, tersiar kabar bahwa saya mengakui cintaku padamu. Benar-benar tidak masuk akal. Dia sangat marah dengan tangannya yang akimbo. Seekor anjing menggigit kepalanya. Qin Muci terkekeh. Itu metafora. Sangat cocok dengan gayanya. Media semua seperti ini. Begitu ada keributan, mereka langsung naik untuk mengobarkan api. Saya berharap ada titik ledakan setiap hari. Anda tidak peduli. Dengan baik, suara Rao Rao kembali merendah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Ia belum mengetahuinya, namun yang terpenting saat ini adalah mengklarifikasi kabar bohong tersebut. Bagaimanapun, Rao Rao adalah seorang gadis, dan reputasinya tidak tahan dengan pemberitaan media yang berulang-ulang. Siapa tahu, kenapa tidak, katanya sambil menyipitkan mata,
kenapa kita tidak membuat beritanya nyata? Dia terkejut. Ngomong-ngomong, aku sudah bilang padamu sebelumnya bahwa kamu harus mempertimbangkan ide berpura-pura jatuh cinta. Sekarang seluruh kota tahu hubunganku denganmu, lebih baik buat rencana kali ini. Kamu bisa membuat ayahku menyuntikkan modal, dan aku tidak mengalami kerugian apapun. Selain itu, aku sangat ingin membantumu. Matanya penuh dengan ketulusan. Dia tentu mengerti bahwa dia sangat ingin membantunya, tetapi Kiao Rao murni dan bodoh, dan tidak tahu ketertarikan dan kemungkinan akibat dari masalah ini. Tapi dia tenang, semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak ingin menariknya ke dalam air. Selain itu, apa yang dia katakan sekarang didasarkan pada ketidaktahuannya yang hampir sepenuhnya padanya. Begitu dia tahu bahwa dia telah menikah dan memiliki seorang putri, bagaimana dia bisa? Saat ini, ponsel di sakunya berdering. Sebelum dia mengatakan tidak, dia dikejutkan oleh berita yang mengejutkan. Apa yang kamu katakan? Dia berbalik dan mencubit telepon. Baiklah, baiklah, aku akan segera menanganinya. Kin banyak, aku menutup telepon, berbalik dan berjalan menuju pintu, tampak tergesa-gesa. Kiao Rao melihat wajahnya berubah tiba-tiba dan mengikutinya dengan rasa ingin tahu, Tuan Qin, apa yang terjadi? Qin tidak punya waktu untuk menjelaskan padanya sekarang. Dia segera mengeluarkan kunci mobil dan melangkah ke mobilnya. Tarik pintu, duduk, mulai, sesosok kecil dengan ekspresi malu-malu berkata, Qin banyak, bisakah kamu membawaku bersamamu? Itu Kiao Rao. Dia berdiri di dekat mobil dengan ekspresi sangat menyesal. Qin Muci mengangkat alisnya dan berkata, masuk. Kiao Rao tersenyum, segera duduk dengan gembira. Qin Muci mengemudi dengan tenang. Ketika dia memikirkan panggilan telepon itu, dia merasa tidak sabar. Baru saja pihak sekolah menelepon dan mengatakan bahwa Sayang bertengkar dengan teman-teman sekelasnya saat istirahat makan siang karena perbedaan pendapat, yang membuat pangkal hidung mereka berdarah. Kini orang tua teman sekelasnya membuat masalah di sekolah, dan mereka harus meminta maaf kepada putranya di depan umum. Karena keadaan menemui jalan buntu, pihak sekolah segera menelepon ayahnya. Apakah kamu bertengkar dengan teman sekelasmu? Mendengar kabar tersebut, ia sangat curiga bahwa ia salah dengar, namun ia memastikan bahwa panggilan telepon itu dari kepala sekolahnya. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi dengan putrinya yang penurut? Terburu-buru ke sekolah, baru saja ke kantor, saya mendengar ledakan tangisan yang keras. Aku tidak peduli, aku harus minta maaf kepada anakku hari ini. Lihat apa yang telah dia lakukan pada Aleiku. Hidungku berdarah. Guru di sisi kenyamanan yang memalukan, yang mengharapkan orang tua ini tidak hanya tidak konvergensi, tapi lebih arogan. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Apakah keluarga kita Alei pantas diintimidasi? Aku tidak tahu dari mana gadis bau ini berasal. Dia tidak punya guru. Qin Mucai masuk ke pintu dan Limo menyapu, wanita yang berteriak. Rasa dingin di matanya membuatnya berhenti tanpa sadar. Dia melihat sekeliling kantor dan melihat putrinya di sudut. Xia Guoguai duduk di kursi dengan lutut di lengan dan menundukkan kepala. Awalnya bagus kepang ditarik berantakan, dahi cerah dan bersih dipenuhi memar. Jantungnya sedikit tertahan, dengan sedikit rasa sakit. Dia mendatanginya, berjongkok dan mencoba menarik tangan kecilnya, tetapi dia segera menghindarinya. Matanya, lebih dalam, melihat hal ini, wanita yang berteriak itu menunjuk ke arah putranya yang telah dipukuli dan berkata, saya kira gadis bau yang tidak berpendidikan keluarga ini punya ibu dan tidak punya anak laki-laki. Ternyata dia punya ayah. Benar-benar aneh. Tidak ada anak laki-laki dari seorang ibu. Dia bangkit dan hendak berbicara. Di belakang Kiao Rao tidak bisa menahan tawa, kamu pikir keluarga semua orang sama dengan anakmu yang tidak berguna. Ada seorang ibu yang melahirkan seorang anak laki-laki. Sayang sekali ibu ini adalah seorang compang camping yang hanya tahu cara mengumpat. Meskipun terkadang dia, bodoh, dia tidak membiarkan dirinya atau teman-temannya diintimidasi pada saat kritis. Apa katamu? Wanita itu menjadi marah dan bergegas ke depan. Kiao Rao berkata dengan garpu, aku bilang kamu adalah orang yang pedas dan suka mengumpat. Apakah Anda ingin saya mengulanginya beberapa kali? Sampah yang pedas dan kasar, pedas dan kasar. Sebuah tamparan melambai dengan keras, tetapi dihalangi dengan dingin oleh telapak tangan yang besar. Qin Muzi melindungi Rao di belakangnya. Dia melihat wajah merah wanita di depannya dan berkata, sebelumnya kami mengetahui, Nyonya,
Anda berteriak-teriak di kantor dan menganiaya anak berusia 6 tahun secara sembarangan. Saya bisa menuntut Anda untuk itu sendirian. Wanita itu mencibir, jelas-jelas meremehkan, tidak ada gunanya memarahi anak-anak. Kamu tidak ingin menggunakan ini untuk mengintimidasi saya. Saya telah hidup sampai usia 30 tahun. Saya mendengar untuk pertama kalinya bahwa saya dapat melanggar hukum dengan memarahi anak-anak saya. Petik 2. Qin Muzi menunduk, mengeluarkan kartu nama berlapis emas dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya. Ini kartu nama saya. Mengenai urusan hari ini, saya akan mengirim pengacara untuk mengirimi Anda surat pengacara besok. Karena Anda tidak melakukannya, percayalah, Bu, itu tidak masalah. Kita bisa pergi ke pengadilan untuk membicarakannya. Dia tidak ingin menjadi besar. Kudengar Sayang bertengkar dengan teman-teman sekelasnya di sekolah. Meskipun dia tahu bahwa putrinya tidak dapat bertengkar tanpa alasan, dia ingin meminta maaf kepada orang tuanya dengan cara yang damai dan menyelesaikan masalah tersebut secara rasional. Tapi melihat sikap wanita ini, sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan. Wanita itu menatap lurus ke kartu nama di depannya, wajahnya memucat. Bahkan jika dia tidak terlalu mengenal Qin saya, dia harus menyadari bobot kata CEO Diseng. Diseng, siapa yang mengetahui hegemoni komersial di sebuah kota? Meski sudah 1 atau 2 tahun sepi, unta yang mati kelaparan lebih besar dari kuda. Sangat mudah bagi orang kaya untuk menghancurkannya seperti semut, tidak peduli seperti apa penampilannya. Dia gemetar. Aku benar-benar tidak tahu. Qin Mucai tidak ingin mendengarkan omong kosongnya lagi, jadi dia menggendong putrinya dan keluar. Di rumah sakit, dokter sekolah membalut lukanya dan keluar. Qin Mucai berdiri di samping tempat tidur dengan tangan di lengannya. Meskipun dia khawatir, nadanya dingin dan aneh, mengapa berkelahi. Dia berwajah baik dan tidak banyak bicara. Musim panas Sayang. Dia diam, tapi tanpa sadar dia kesal. Dalam 2 tahun terakhir, apakah dia melakukan kesalahan? Mengapa Anda bekerja begitu keras, tetapi merasa putri Anda semakin jauh dari Anda? Xia Guoguai dengan marah menutupi selimut dan meringkuk tubuh kecilnya. Kemarahan di antara matanya semakin dalam, hanya ingin menarik selimutnya, tetapi dihalangi oleh Kiao Rao Rao. Dia berbisik, kamu hanya akan menjadi bumerang, biarkan aku datang. Dia ragu-ragu sejenak dan menyingkir. Kiao Rao Rao duduk di sampingnya dan berkata, Xia Guai, namamu lucu sekali. Dia memicingkan matanya dan berkata, kamu sangat berani, kamu mengalahkan bocah jelek itu dengan sangat buruk. Sosok kecil itu ragu-ragu sejenak, dan sedikit menunjukkan sepasang matanya, apakah menurutmu dia juga jelek? Ini sangat jelek. Rao Rao berkata, hidung hitam dan roboh, juga mulut ibu mertua, wajah berjerawat berkumpul, tidak bisa melihat wajah. Pukul dia yang ingin memandangnya, potong gelombang. Dengan patuh menatapnya, ekspresi tanpa sadar menenangkan beberapa orang, menurutku dia juga jelek. Jadi, kamu benar memukulnya. Rao Rao mengepalkan tangannya, ini sangat jelek sehingga saya tidak bisa menahan diri untuk melawan. Itu menghina mata orang-orang. Terkikik, Qin Muzi tanpa sadar mundur keluar kamar dan meninggalkan ruang untuk kedua anak itu. Sebelumnya, dia tidak tahu bagaimana perasaannya terhadap Kiao Rao, tapi setelah kejadian ini, dia samar-samar mengerti. Kiao Rao Rao, baginya, seperti anak kecil. Dia menyukainya, tapi tidak ada hubungannya dengan cinta. 20 menit kemudian, percakapan di dalam ruangan berlanjut. Sayang, tahukah kamu, ketika aku masih kecil, aku melakukan hal-hal yang lebih memalukan daripada kamu. Kiao Rao melambaikan tangan kecilnya, sepasang penampilan. Sedih. Ada apa? Penasaran. Pernahkah kamu melihat kisah tentang kecantikan tidur? Si cantik tidur telah tertidur selama ratusan tahun tanpa bangun, katanya. Sang pangeran mendatanginya dan akhirnya membangunkannya dengan ciuman. Betapa romantis dan hangatnya, kamu bilang. Mata besar yang bagus berkedip, terus penasaran. Lalu ketika saya masih muda, saya bertanya-tanya apakah ciuman memiliki kekuatan magis seperti itu. Lalu ketika saya pergi tidur pada siang hari, ketika guru taman kanak-kanak tidak memperhatikan, saya diam-diam mencium anak laki-laki tercantik di kelas, dia tidak bangun. Saya tertekan dan sedih untuk waktu yang lama. Bahu yang tersenyum bergetar dan wajahnya penuh kegembiraan. Ketika Qin banyak mendorong pintu, dia melihat pemandangan seperti itu. Dia pergi ke tempat tidur dan berkata kepada Rao Rao, terima kasih. Aku ingin bicara sedikit dengannya sendirian. Rao Rao berdiri,
kalau begitu aku keluar dulu. Dia mengangguk. Ketika pintu ditutup, dia menatap putrinya di ranjang rumah sakit. Lihat alam bawah sadarnya ke arah selimut yang disembunyikan, terlihat lebih rumit. Qin Mucai menyeret kursi, duduk di samping tempat tidur dan berkata, "Sayang, tidak ada orang luar di sini. Katakan sejujurnya pada ayah, kenapa kamu bertengkar dengan anak itu?" Dia menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Dia mengulurkan tangan dan mencoba menggosok rambutnya, tetapi tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, "Ayah, mengapa kamu menceraikan ibu?" Wajah pria itu menunjukkan ekspresi takjub. Aku tidak menyangka dia akan menanyakan hal ini padanya. Dia selalu berpikir bahwa Sayang adalah seorang anak kecil, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa anak itu telah tumbuh hari demi hari dan menjadi bijaksana. Dia dan masalah perceraian Xiaotong, suatu hari tidak dapat disembunyikan. "Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini?" "Ayah, jawab aku dulu." Dia terdiam. "Aku dan ibumu." Dia ragu-ragu, "Kita putus karena ketidakcocokan kepribadian. Ini adalah alasan paling aman yang bisa dia temukan." "Ayah berbohong padaku lagi." Suaranya semakin pelan, banyak orang mengatakan bahwa alasan ayah tidak menginginkan ibu adalah karena ayah tidak mencintai ibu. Saat ayah mempunyai wanita lain, dia mengusir ibu. Petik 2. Siapa yang memberitahumu hal itu? Nadanya dingin. Siapa itu? Siapa yang membuat rumor seperti itu di belakang punggungnya? Itulah yang dikatakan semua orang. "Wang Lei dan aku bertengkar hari ini karena dia menertawakan ibu," katanya. "Itu karena ibu tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Saat dia melahirkan saya, ayah tidak menginginkannya dan pergi ke wanita lain untuk melahirkan seorang anak laki-laki." Dia tertegun, lalu meraih bahu putrinya, dengan tegas, "Sayang, ayah tidak pernah tidak menginginkan ibumu, dan tidak pernah mengusirnya. Ayah sayang ibu. Mengapa ayah tidak menginginkannya? Bagaimana mereka bisa berkata seperti itu?" Dia mengerutkan kening dan tidak bisa memahaminya. "Apakah kamu mempercayai orang lain atau ayah?" Qin Mu bertanya. Dia ragu-ragu, "Percayalah pada ayah." Qin Mucai menyentuh kepala kecilnya, "Jika kamu percaya kata-kata ayah, jangan bersedih atas perkataan orang-orang yang tidak penting itu. Ayah mencintaimu, ibu, dan bahkan lebih lagi. Ayah akan membawa ibumu pulang suatu hari nanti." Ada sedikit harapan di matanya. Dia bertanya dengan ragu, "Benarkah?" Qin Muci mengangguk, "Baiklah." Segel kait, Xia Guoguai berkata, "Ayah tidak diperbolehkan berbuat curang." Dia mengulurkan tangannya sambil tersenyum dan mengaitkan jari kelingkingnya yang merah muda, "Ayah tidak akan pernah menipumu." Ketika dia keluar dari sekolah, Qin Muci menggantungkan bibirnya dan wajahnya penuh kegembiraan. "Apakah itu benar-benar putrimu?" Qiao Rao bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan baik, dia tidak pernah ingin menyembunyikannya darinya. "Jadi, kamu punya anak perempuan yang sebesar itu?" Qiao Rao menghela nafas, "Di mana ibunya?" Ibunya dia meremas kemudi dan berkata, "Ibunya sudah pergi." "Mengapa?" Qiao Rao terus merasa penasaran, "Apakah kamu sudah bercerai? Kamu tidak mencintainya lagi, atau?" "Aku sangat mencintainya." Dia memotongnya, dengan sedikit tidak menyenangkan, karena pertanyaannya yang tiba-tiba. Selanjutnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak ingin berbagi cerita antara dia dan Xiaotong. Akankah Qiao Rao pulang dengan selamat? Dia menuju gelombang kegembiraannya, sepertinya sudah melupakan mobilnya yang seketika tidak bahagia. Qin Muci berbelok di tikungan dan melaju ke arah yang berlawanan. Sekarang hanya ada satu hal yang tersisa untuk dia selesaikan. Rui Hua, kantor ketua. Qin Muci mendorong pintu masuk. Ketika dia melihatnya, Qiao Guanli berdiri. Tidak ada emosi di wajahnya, tapi dia jelas tidak senang. "Maaf, Ketua Yo. Siang ini, karena putriku ada yang tidak beres di sekolah, aku harus buru-buru ke sana, dan akhirnya aku kehilangan janjimu." Dia melangkah maju dan menjelaskan, tidak terlihat rendah hati atau sombong. "Sedangkan aku dan Nona Yo, jangan khawatir. Semua berita tentang itu di surat kabar besar besok tidak akan muncul lagi. Jika Anda masih khawatir, saya mungkin tidak akan berhubungan lagi dengan Nona Qiao di masa mendatang." Petik 2. Dia sudah merencanakan, karena Qiao Guanli bersikeras memaksa dia dan Qiao Rao bersama dengan suntikan modal koperasi. Maaf, tidak ada yang perlu dibicarakan. Hal yang paling dia benci dalam hidupnya adalah ancaman. Bahkan jika dia tidak bisa menyerah, dia akan mengakuinya. Wajah Qiao Guanli sedikit berat.
Dia memikirkan senyum gembira putrinya di ruang makan pada siang hari. Dia berkata, "Ayah, aku terpaksa menyimpan kekaguman pada saat itu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ayah, aku tidak tahu kenapa. Aku sudah memikirkannya sepanjang tahun tapi dia tidak melakukannya sepertinya dia tidak mengingatku sama sekali." Dia dulu sangat tertekan sehingga dia memegang lengannya dan berkata. Setelah kencan, dia memegang ponselnya sendirian dan tertawa sepanjang malam tapi ketika aku tidak bisa mendapat balasan karena aku menelepon dan mengirim pesan singkat, saya sangat tertekan sehingga saya bahkan tidak bisa makan. Putrinya sepertinya sangat menyukai pria di depannya. Apakah dia sedang terburu-buru? Mengapa? Ketika Qin Mucai menyelesaikan semuanya dan berencana untuk pergi keluar, dia bertanya di belakangnya, bukankah Rao Rao bagus? Mengapa kamu tidak mencoba menyukainya? Qin Muzi berhenti dan berkata, Rao Rao sangat baik, tapi saya juga seorang ayah. Saya juga punya anak perempuan, dan seperti Ketua Yo, saya sangat mencintai putri saya, katanya. Saya tidak ingin menyakitinya karena sesuatu yang pribadi. Dia mengepalkan tangannya ketika dia mengingat apa yang dia katakan di rumah sakit hari ini. Qiao Guanli tidak mengerti, tetapi apakah baik bagi putri Anda untuk hidup tanpa ibu dalam waktu yang lama? Rao Rao memiliki karakter yang sangat baik. Saya yakin dia akan segera rukun dengan putri Anda, Tuan Qin. Sangat menyayangi Qiao Rao Rao, meskipun secara naluriah dia tidak ingin putrinya menjadi ibu tiri segera setelah dia menikah. Tapi selama itu adalah keinginannya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapainya. Dia harus mengakui bahwa Qiao Guanli benar. Sungguh tidak baik hidup tanpa ibu dalam waktu yang lama. Sekalipun dia bisa mencoba memberinya cukup cinta kebapaan, tapi cinta seperti itu selalu terlalu tipis dan rapuh. Taat membutuhkan, masih merupakan dua sifat cinta yang berbeda. Dan Qiao Rao Rao mungkin merupakan pilihan yang baik. Kenapa dia harus bersikeras begitu? Dia membalikkan punggungnya dan menutup matanya. Meskipun dia tidak memberitahu siapapun, hanya dia yang tahu kemungkinan yang tersembunyi di dalam hatinya. Dia sedang menunggu, pria itu, mesin penjual otomatis miliknya. Melihat dia sudah lama tidak berbicara, Qiao Guanli mengerutkan kening dan melontarkan ide yang tidak terduga, kamu tidak masih menunggu wanita itu, kan? Wanita itu, mantan istrinya. Legenda mengatakan bahwa Zhong Diseng berada di ambang kebangkrutan dan hampir menghancurkan wanita keluarga Qin. Dia telah mendengar sesuatu tentang tahun itu, dia berpikir bahwa dengan alasan dan ketenangan Qin Muzi, dia sudah sangat membenci wanita itu. Namun kini, segala sesuatunya tampak menyimpang dari apa yang dia pikirkan di awal. Ya, dia berbalik dan menjawab dengan benar, dan dia tidak menyembunyikannya. Qiao Guanli terkejut. Dia tidak menyangka lalu tersenyum, saya mengerti. Dia benar, Qin Mucai benar-benar orang yang bodoh dalam cinta. Namun dalam bisnis, kelemahan seperti itu berakibat fatal. Tapi sekarang, dia tiba-tiba ingin membantunya. Tunggu, Qiao Guanli menghentikannya lagi. Qin Mucai menoleh ke arahnya, bingung dan terkejut. Qiao Guanli mengangkat alisnya, besok saya akan meminta Heya untuk mendapatkan kontrak dengan Anda. Minggu depan saya akan ke Jepang untuk urusan bisnis, jadi saya tidak boleh berada di Tiongkok. Jadi saya harap kita bisa mengadakan resepsi bersama akhir pekan ini, dan kemudian memasukkan rencana pusat penelitian pengobatan obat ke dalam agenda sesegera mungkin. Qin Mucai tertegun, ambil kontraknya. Mengadakan pesta koktail, pusat penelitian pengobatan obat. Maksudnya, Qiao Guanli melangkah maju dan memegang tangannya, Tuan Qin, saya harap kita dapat bekerja sama dengan bahagia di masa depan.